Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. Okay, how are you today? We are fine. How are you? You are fine today? Okay, thank you. I am very well. Thank you. Okay. What day is today? Today is Tuesday. Today is Tuesday. Ya, hari ini hari Kamis ya. Okay, and today is 17th on September 2025. 18. Oh, thank you. Sorry. 18 ya? 18. Yeah, okay. And before we begin our lesson today, let's pray together. Okay? Pray begin. Okay, finish. Thank you. Baik, anak-anak. Today we will learn English about kindness begin with me. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris yang mana kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari di pekan kemarin ya. Jadi pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu naratif teks ya kan. Nah, dari naratif teks itu banyak sekali perbedaan-perbedaannya ya, kemudian ada jenis-jenisnya. Nah, kemudian di hari ini kita akan mempelajari bagian daripada naratif teks tapi dengan satu judul yang spesifik, yaitu judulnya Kindness Begins with Me. Jadi yaitu kebaikan dimulai dari kita gitu ya, dari saya, dari aku gitu ya. Oke, jadi kalau minggu kemarin kita belajarnya kompleks ya, banyak, sekarang kita spesifik di satu judul ini ya. Yang mana pembelajaran pada hari ini juga kita akan kaitkan dengan AI ya, yang mana itu kita bakal mempelajari AI ethics, yaitu etika AI. Nanti selain daripada kita belajar bahasa Inggris tentang naratif teks, kita juga akan mengkaitkan dengan AI dan bagaimana etika AI dalam kaitannya dengan naratif teks itu sendiri gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu identify struktur ya. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi struktur daripada naratif teks itu sendiri. Nanti saya akan kasih contoh naratif teksnya itu di depan ya. Nanti kita bisa mengidentifikasinya. Jadi kita bisa kenali strukturnya. Misalkan kalau di kemarin yang kita pelajari kan ya, ada penjelasan tentang struktur daripada naratif teks itu kan ada bagian-bagiannya. Ada contohnya yaitu apa Bu? Orientation. Kemudian ada yang kedua complication dan resolution gitu. Ada lagi nggak Ibu kira-kira? Biasanya ada tambahannya ya. Nah, gitu. Tapi yang paling utama itu biasanya 3 itu ya strukturnya. Oke. Kemudian juga yang kedua ada write atau menulis kalimat. Nanti write a sentence. Jadi tugas di depan nanti kalian selain daripada mengidentifikasi, juga tujuan kita itu nanti harus bisa menulis sebuah kalimat. Nah, yang mana kalimatnya itu nanti akan berhubungan langsung dengan naratif teks itu sendiri. Dan yang ketiga ada connect values. Jadi di sini ada menghubungkan nilai ya. Jadi nilai-nilai ini nanti kita akan hubungkan antara dari contoh naratif teks dengan AI ya, dan juga dengan kehidupan kita di kehidupan nyata kita gitu sehari-hari. Iya betul. Kemudian yang terakhir ada reflect responsibility. Jadi di sini ada merefleksikan tanggung jawab gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini cuman icebreakernya ini icebreaker mini ya, maksudnya nggak terlalu banyak gerak. Cuman di sini icebreakernya sekaligus sebagai pertanyaan pemantik, yaitu saya mau coba tanya kepada kalian semua ya, yaitu yang pertama. Tapi sebelum kalian jawab seperti ini ya, raise your hand if your answer is yes. Jadi angkat tangan kalian jika menurut kalian jawabannya iya gitu. But tetap letakkan tangan kalian jika memang jawabannya no atau salah gitu ya. Oke, yang pertama pertanyaan dari saya itu, are humans always right?
Kalau misalkan angkat tangan berarti yes. Yes. Jadi harus diperhatikan lagi ya. Iya. Mungkin di situ humans-nya itu female gitu ya, yang nggak pernah salah, makanya ngangkat tangan. Jadi perhatikan sekali lagi ya. Jadi setiap nanti saya kasih pertanyaan, kalau misalkan jawabannya yes, berarti raise your hand, angkat. Tapi kalau tidak, diam saja gitu. Iya. Berarti kan tadi jawabannya yes. Tadi kata saya, are humans always right? Tadi yes. Oh ya, mohon maaf ya. Cuman tadi kan saya jelasin. Berarti sepertinya tidak memperhatikan ya instruksi dari saya. Nanti ada es kopi ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Can kindness be shown by a person? Bisakah kebaikan ditunjukkan oleh seseorang gitu ya? Bisa, yes. Oke, bagus. Berarti semuanya fokus ya. Kemudian yang selanjutnya terakhir lah ya. Ini pertanyaan yang ketiga, yaitu how about by a machine like AI? Bagaimana dengan mesin seperti AI? Apakah juga seperti manusia? No. Oke. Baik, terima kasih atas responnya ya. Berarti yang jawabannya yes itu cuma satu ya, yang angkat tangan. Berarti pemanasannya cuma sekali doang gitu doang ya. Nanti kita ada pemanasan. Iya, nanti kita ada ini ya, apa namanya, clap the best ya. Nanti sebelum, kalau kita udah pusing ada clap the best. Oke. Oke, di sini saya akan berikan satu contoh daripada naratif teks. Short naratif teks ini ada cerita pendek. Cerita pendeknya itu judulnya tentang The Kind Robot. Jadi ada robot yang baik gitu. Jadi ini robotnya baik ya. Ada juga di Indonesia kemarin robot-robot yang menurut kita itu robotnya baik apa enggak ya? Tahu nggak? Ada kemarin viral di yang pas perayaan hari ulang tahun Indonesia, ada robot-robot tuh. Kayaknya itu robotnya baik deh ya. Katanya mahal itu. Yang nggak baik yang belinya ya. Oke. Nah di sini saya akan coba bacakan sekali. Nanti bisa coba dibacakan sama kalian ya. Bisa. Kalau misalkan mau baca semuanya juga nggak apa-apa. Tapi satu-satu gitu ke depan ya. Saya mau coba contohkan dulu ya. Baik, judulnya tadi The Kind Robot. Oke. Once upon a time, in a small town, there was a little robot named Kibo. Saya lanjutin dulu ya, nanti baru kita bahas. Kibo loved to help children with their homework. One day, Kibo noticed that some children were copying answers without learning. Kibo decided to explain instead of giving direct answers. The children finally understood and thanked Kibo. They realized that true kindness is not giving every easily, but helping others to grow. Tapi sepertinya ini kayak ada yang kurang deh. Oh iya, udah cukup ya, seperti itu. Nah, untuk terjemahannya juga sebenarnya udah saya bikin ya di bawah, tapi tetap tugas kalian yang pertama itu tadi, ingat tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi. Karena di sini kan tidak jelas ya, di sini mana bagian orientasinya ya, mana bagian apa namanya tadi yang kedua, complication-nya, iya, dan yang lainnya itu. Jadi itu kemudian juga nanti tugasnya adalah di antara kalian ada yang mempraktekkan untuk membacanya juga ke depan. Kira-kira ada yang mau nggak ya? Mau. Oh, siapa yang jago bahasa Inggris? Oh, ibu ini boleh, silakan ibu, boleh dicoba. Oke, silakan ibu. Dibaca doang kan Pak? Iya. Apa dicari struktur teksnya? Boleh. Oh my god. Oh, improve. Oke.
Okay, the kind robot. One given time, in a small town, there was a little robot named Kibo. Kibo loved to help children with their homework. One day, Kibo noticed that some children were copying answers without learning. Kibo decided to explain instead of giving direct answer. The children finally understood and thanked to Kibo. They realized that true kind is not giving everything easily, but helping others to grow. Pertama, orientation. Once upon a time in a small town, that is orientation. There was little robot named Kibo. Itu orientation. Kemudian one day Kibo noticed that some children were copying answer without learning. Itu adalah konfliknya, childrennya mengcopy paste without learning. So resolutionnya adalah Kibo decide to explain instead of giving a direct answer. Itu resolusinya adalah children finally understood and thank to Kibo. Sampai sini. Kemudian kodenya adalah they realize, penyelesaian dari semua masalah itu adalah mereka menyadari bahwa kebaikan itu memberikan segalanya lebih mudah. By helping other to grow, dengan menolong sesama untuk berkembang. Thank you. Cukup. Seperti itu mungkin. Iya. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Masya Allah ya, ternyata murid yang satu ini sangat hebat. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan ya menurut daripada Ibu Karmila ya. Jadi kata Ibu Karmila tadi ada bagian-bagian yang pertama yaitu bagian orientation. Kemudian ada bagian complication dan juga reorientation. Nah, kemudian tadi juga di sini ada yang menarik ya dari cerita ini. Itu tapi sebelum saya jelaskan, ada gak yang mau coba jelaskan artinya tanpa membaca arti yang ada di sini? Kira-kira yang ditangkap. Jadi dari cerita ini itu apa sih? Nah, nanti kan ada ya kebaca ya. Ya, Ibu Pianta, boleh? Bacain. Iya. Ibaratnya di nanti apa namanya? Kira-kira dari cerita ini itu apa sih maksudnya gitu ya? Nanti kan ada pelajarannya ya. Oke, silahkan. Nih, bacain. Iya, boleh. Pada suatu waktu, di sebuah kota kecil, ada robot kecil bernama Kibo. Kibo sangat suka membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Suatu hari, Kibo menyadari bahwa beberapa anak menyalin jawaban tanpa belajar. Kibo memutuskan untuk menjelaskan alih-alih memberikan jawaban langsung. Anak-anak akhirnya mengerti dan berterima kasih kepada Kibo. Mereka menyadari bahwa kebaikan sejati bukanlah memberikan segalanya dengan mudah, tetapi membantu orang lain untuk berkembang. Boleh saya kasih satu pertanyaan? Boleh. Kira-kira ini yang bisa kita ambil nilai positifnya apa ya? Nilai positifnya itu bahwa membantu seseorang lain itu hanya dengan memberikan langsung itu ternyata tidak memberikan dampak yang bagus. Justru dengan kita mengajarkannya secara perlahan-lahan, orang itu bisa mengembangkan dirinya dan menjadi seseorang yang berhasil. Terima kasih, Bu Tianta. Baik, jadi dari naratif teks ini ya, kita bisa tadi yang pertama kita sudah identifikasi ya, ada beberapa bagian daripada naratif teks ini. Kemudian juga ada purpose-nya juga ya. Kemudian di sini tadi ada yang bisa kita ambil ya. Dan mungkin di antara kalian ada beberapa pendapat yang berbeda ya, tapi salah satu yang memang bisa kita ambil nilainya di sini yang baiknya adalah bahwasanya ketika misalkan di sini kan ceritanya si robot ini tuh suka baik ya, baik hati ya, ngasih jawaban, tapi setelah diperhatikan kok
semuanya itu pas dikasih jawaban cuma copy paste aja gitu ya, tanpa adanya improvisasi gitu ya. Akhirnya si robot baik hati ini dia memutuskan buat merubah cara memberikan jawabannya itu, bukan langsung memberikan jawaban, tapi dengan cara menjelaskan terlebih dahulu bagaimana caranya, baru di situ ada nanti jawabannya gitu. Nah, dari situ jelas ya, nanti akan ada yang namanya perkembangan ya. Jadi kalau misalkan copy paste itu dia pasti kayak gitu terus sampai kapanpun. Tapi ketika misalkan ada penjelasannya, mereka bakal bisa berkembang. Apalagi terlebih di sini kan yang dibantu Kibo itu kan manusia, anak-anak gitu ya. Perkembangannya masih sangat panjang dan banyak gitu ya. Jadi ternyata pas udah diganti kayak gitu, dan mereka juga berterima kasih kepada si robot ini, si Kibo ini, dan mereka menyadari juga ya si anak-anak ini bahwasanya kebaikan yang sejati itu adalah it's not giving everything easily. Jadi bukan cuma sekedar yang namanya memberikan segalanya dengan mudah gitu, tapi juga but helping others to grow. Jadi yang terbaik itu, yang sejati dari kebaikan itu justru membantu orang lain itu untuk berkembang gitu. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya nah tadi ini untuk lebih detailnya lagi terkait daripada tadi struktur yang kita temukan ya. Yang mana yang pertama ada orientation ya, tadi yang disebutkan oleh Ibu Karmilah ya. Jadi di sini biasanya ada bagian orientation itu who, where, dan juga when, yaitu siapa, di mana, dan kapan. Nah, biasanya gitu ciri-cirinya. Dan tadi sudah jelas ya. Who-nya itu berarti siapa, berarti peran utamanya yaitu Kibo. Nah, gitu. Kemudian where, di mana. Kira-kira tadi ada nggak penjelasan lokasinya di mana? Nah, di kota, in a small town, iya, di sebuah kota kecil gitu ya. Jadi udah ketemu ya, berarti itu juga masih termasuk kepada bagian orientation ya, yaitu di sebuah kota kecil. Kemudian when, kapan. Nah, kalau untuk kapannya tadi dijelaskan itu once upon a time gitu ya, jadinya di suatu ketika gitu ya. Jadi di situ memang tidak spesifik kapan-kapannya, tapi di situ termasuk kepada orientation. Di sini juga ada ya, sudah dijelaskan. Kemudian untuk yang keduanya ada tadi strukturnya yaitu complication atau masalah atau konflik. Di sini ada permasalahan tadi ya, yaitu yang namanya Kibo notice that some children were copying answers without learning. Dan tadi juga sudah disebutkan sama Ibu Karmilah ya, Masya Allah ya. Emang hebat ya, jago bahasa Inggrisnya ya. Nah, di sini tadi ini ada ya, kita contohkan di sini ada Kibo notice that some children were copying answers without learning. Jadi permasalahannya di sini. Jadi setelah Kibo baik hati memberikan jawaban, ternyata anak-anak itu cuma sebatas copy paste gitu. Jadi di copy dan di paste gitu ya. Copy paste gitu ya bahasanya ya. Jadi tanpa mempelajarinya, akhirnya kan gitu-gitu aja, gak ada perkembangan. Nah, kemudian ada lah di situ muncul yang ketiga yaitu resolution. Jadi solution ataupun ending. Di sini ada solusi dan akhirnya di sini dicontohkan Kibo decided to explain instead of giving direct answers. Jadi si Kibo ini memutuskan untuk mengganti caranya gitu, gak langsung memberi jawaban, tapi juga dia mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu gitu ya, baru berikan jawabannya. Jadi tidak memberikan jawaban langsung, tapi dijelaskan dulu. Kemudian the children finally understood. Barulah di situ si anak-anak itu paham ya. Kemudian di sini ada kaitan dengan AI ya, AI ethic connection. Jadi di sini ada hubungan ya, hubungan etika dengan AI daripada tadi narrative text yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini AI can be helpful. Yang pertama itu ya. Jadi AI atau kecerdasan artifisial itu bisa membantu ya, can be helpful, yaitu giving information. Jadi AI ini bisa sangat membantu dalam memberikan informasi. Kemudian AI can cause risk. Jadi AI atau kecerdasan artifisial itu bisa juga bias ya, di sini risikonya adalah bias, kemudian unfair dan misuse.
Jadi AI ini bisa menimbulkan resiko antara lain bias. Kira-kira ada yang tahu bias itu apa sih? Ibu Karmila, apa bias itu? Apa? Tidak jelas. Seperti siapa kalau di sini? Ya, ambigu. Jadi kadang juga sifat bias pada AI itu adalah kecenderungan. Jadi kayak dia ibarat cenderungnya ke sini gitu ya. Padahal yang ini juga, misalkan ada kasus contoh yang kemarin kita pelajari itu, kita pernah main game yang milih-milih sampah itu ya. Jadi kadang dia itu cenderung milihnya sampahnya plastik misalkan, sampah yang ini nggak dipilih. Jadi kadang ada biasnya seperti itu contohnya. Jadi dia itu cenderung memilih suatu hal dengan mengenyampingkan hal yang lain, padahal itu juga termasuk yang harus dia pilih gitu. Kemudian jadi ada tidak adil ya, unfair, dan juga misuse atau penyalahgunaan. Pertanyaannya, if AI gives wrong or biased answers, is it still kind? Nah, ini pertanyaan buat kalian. Jadi pertanyaannya gini, if AI gives wrong or biased answers, is it still kind? Nah, jika AI memberikan jawaban yang salah atau bias, apakah ia masih disebut baik gitu? Kira-kira gimana? Jadi AI ini dia apa namanya, bisa memberikan jawaban yang bias atau salah. Apakah itu juga termasuk masih bisa kita sebut baik juga? Misalkan kita minta tolong ke AI ini, ke chat GPT, kita kan banyak tugas dikerjakan, tapi dari hasil tugasnya itu ternyata tidak sesuai harapan kita. Apakah itu masih tetap bisa kita sebut baik atau tidak? Tidak. Ada yang jawab ya? Oke, jadi mungkin jawaban dari kalian adalah tidak ya. Jadi ketika AI memberikan jawaban yang salah atau bias, berarti dia tidak bisa kita sebut baik, atau itu bukan sebuah kebaikan gitu ya. Bentar, relate. Ada ya? Oke, kita lanjut dulu ya ke pair activity. Nah, di sini ada tugas yang mana tugasnya ini tugas ringan, yaitu tugas kerjasama atau collaboration. Kolaborasinya itu adalah di sini kalian harus membuat satu buah kalimat. Di sini ada contoh ya, how can I show kindness in real life and when using technology or AI. Jadi kalian bisa menulis satu kalimat, bagaimana cara kalian menunjukkan kebaikan dalam kehidupan nyata ya, dan saat menggunakan teknologi atau AI. Gitu. Jadi silahkan kalian tulis. Nah, masing-masing dari kalian tulis bagaimana cara kalian untuk menunjukkan kebaikan dalam kehidupan nyata dan saat menggunakan bantuan daripada teknologi ataupun AI gitu. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk menulis. 1 menit aja karena ada yang hebat di sini bahasa Inggrisnya ya. Oke, jadi yaitu kalimatnya bagaimana cara kalian menunjukkan kebaikan dalam kehidupan nyata, tapi dalam bahasa Inggris kalimatnya gitu. Dan dalam kehidupannya dalam menggunakan AI. Ibu Karmila, udah selesai. Oh, kertasnya tidak ada ya? Oke, saya kasih dulu kertasnya. Ada kalau nggak salah. Oke, berarti saya bagikan dulu kertasnya ya. Ada kertasnya. Oh iya ada. Nah, ini adalah kertas kosong. Ini ada LKPD ya. Ya, silakan. Maaf Ibu. Oke. Silakan Ibu ditulis ya jawabannya.
Arif, kamu jangan bercanda Arif. Silakan diskusi. Mana kelompok kamu? Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. Oke, setelah kalian membuat contoh kalimat itu, kalian silahkan jelaskan atau presentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Boleh yang majunya 2 orang ya, takutnya malu. Oke, sudah beres, Ibu Karmila. Oke, hebat ya, emang paling cerdas. Silakan bisa dijelaskan apa? Sorry. Yang pertama yang akan saya jawab adalah how can I show kindness in real life and when using technology. Yang pertama, how I can show my kindness in real life. The first is, for the example, I give 2 example. The one is helping each other, caring each other, and sharing each other. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan dalam menggunakan AI. Divide where is the wrong answer or the wrong information and the right information. Atau select the right information or the wrong information. Jadi dipilih mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi menggunakan AI dengan bijak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, give applause for Miss Karmila. Aduh. Baik, jadi tadi sudah dicontohkan ya sama Ibu Karmila, yaitu contoh kalimat pribadinya mengenai bagaimana cara menunjukkan kebaikan dalam kehidupan nyata dan juga saat menggunakan teknologi ataupun AI gitu ya. Salah satunya tadi mungkin ketika kita menggunakan teknologi AI itu kita harus bijak dalam menggunakannya ya. Ya mungkin yang kita ketahui ya, banyak kita menggunakan AI kasih form, kemudian kita lihat hasilnya di situ, kita jangan langsung pakai gitu dan jangan langsung kita gunakan di kehidupan kita, kemudian di tugas kita ya, tapi alangkah lebih baiknya kita harus memilah dulu dan juga tadi yang sesuai kita pelajari di cerita Kibo tadi ya. Kalau misalnya kita ke AI minta bantuan langsung dipakai, nanti kita nggak bakal ada perkembangan. Tapi ketika kita mempelajari lebih dalam apa yang kita pelajari, apa yang kita minta dari bantuan teknologi, kita bakal bisa berkembang gitu ya. Dan jawabannya itu bakal makin kreatif dan inovatif. Oke, jadi untuk materi kita di hari ini sepertinya that's all tadi ya, semuanya seperti itu ya. Tapi sebelum kita tutup, ada
sesi reflection dulu ya. Kita refleksi dulu ya dari tadi apa yang kita pelajari. Nah, dari teks naratif yang kita pelajari tadi ada tugas refleksi untuk kalian, yaitu ada kalimat yang harus kalian lengkapi sesuai daripada apa yang kalian tangkap pada pembelajaran pada hari ini, yaitu today I learned that kindness means. Jadi kalian tulis today I learned that kindness means apa, nanti jawabannya sesuai daripada pendapat kalian itu sendiri ya. Jadi di sini hari ini saya belajar bahwa kebaikan berarti apa. Jadi menurut kalian kebaikan itu apa sih gitu ya? Berarti apa? Nah, jadi refleksi di hari ini kalian silakan tulis kalimat ini dan lengkapi sesuai daripada pendapat kalian, sesuai yang kalian tadi alami selama pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sudah ditulis? Sudah. Oke, untuk tugasnya mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Apa pendapat kalian masing-masing setelah ditulis di kertas. Baik, refleksi sudah beres. Kemudian sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini, setelah kita mempelajari tadi naratif teks pendek yang berjudul The Kind Robot ya, atau si Kibo ini, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas naratif teks yang lain dan juga sekaligus mempraktekkan secara kelompok ya. Jadi nanti akan ada praktek tentang naratif teks itu, yang mana naratif teksnya itu dipraktekkan semacam seperti drama ya. Jadi di minggu depan ya, tidak sekarang ya. Jadi dramanya minggu depan, bukan hari ini. Yaitu berdasarkan daripada naratif teks yang akan saya berikan di minggu depan gitu. Oke, sebagai penutup di sini ada ya pesan utama ya, ada pesan utama, yaitu kindness begins with me in real life and in digital world. Jadi kebaikan dimulai daripada kita sendiri gitu ya, dalam kehidupan nyata dan di dunia digital. Dan juga technology can be smart, but only humans can choose to be kind. Jadi teknologi memang ya bisa cerdas, tapi tetap hanya manusia yang bisa memilih untuk berbuat baik, seperti itu. Oke, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Oh iya, kita ini dulu ya, clap the best dulu ya sebelum kita akhiri ini ya, supaya kita pulang dengan keadaan yang senang sesuai daripada dimensi lulusan kita, yaitu kita harus mindful learning gitu ya. Oke, sudah siap? Joyful juga. Oke, clap the bestnya masih ingat yang kemarin kita pelajari juga ya, kita terapkan di pertemuan sebelumnya ya. Oke, clap the best ya. Kalau misalnya saya bilang clap the best, berarti kalian lanjutkan. Oke, clap the best. And the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke. Itu saja. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time.